Siapa? Kata Nabi, warajulun qalbuhu yata'allaq bil masajid, adalah seorang hamba hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu senang duduk masuk beribadah di dalam masjid. Orang beriman duduk di dalam masjid seperti ikan di dalam air. Tahu ikan? Tahu. Bahasa Arabnya samak, bahasa Inggrisnya fish, bahasa Jepangnya Pak Bupati iwa. Orang munafik duduk di dalam masjid gelisah bagaikan burung di dalam sangkar. Maka mudah-mudahan insya Allah lewat forum Maulid Nabi ini Allah catatkan kita jadi golongan orang-orang yang akan mendapatkan payung perlindungan pada hari kiamat nanti. Ya Rabbal Sallallahu muliakan. Begitu saya sampai ke sini Pak, saya naik panggung lihat jamaah ibu-ibu sebanyak ini, di satu sisi saya senang Pak, tapi kalau boleh jujur di sisi lain saya cemas Pak. Kenapa? Tanda-tanda kiamat di depan mata. Nabi pernah ngasih bocoran Pak, tanda-tanda kiamat itu apa saja. Kata Nabi, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda kiamat sudah dekat, ayyakillar rijal, lihat saja kata Nabi, jumlah lelaki lebih sedikit. Sedikit Pak. Wa yakthuran nisa, jumlah perempuan lebih banyak. Sekarang di depan mata kita Pak, kiamat sudah dekat. Dari sini Pak sampai ke belakang sana Pak, itu perempuan. Dari sini sampai ke sana perempuan. Enggak cukup, sampai ke sana perempuan. Nampak kita di sini Pak seperti kaum tertindas Pak. Apalagi yang di belakang sana terhimpit Pak, dihimpit oleh makhluk-makhluk halus. Makin dekat betul dengan kiamat, Nabi kasih bocoran berapa perbandingan perempuan dengan laki-laki. Nabi bocorkan biar kita menyediakan payung sebelum hujan. Apa kata Nabi? Hatta yakuna li khamsina imro'atan al-qayyimul wahid. Nanti kalau sudah dekat betul dengan kiamat, jumlah perempuannya 50 orang, jumlah laki-lakinya hanya 1 orang saja. Sekali lagi saya ulangi, kek, perempuannya 50 orang kek, laki-lakinya 1 orang. Kakek sanggup ya? Kata kakek, ala Ustaz, yang di rumah 1 saja saya pusing. Sekarang sensus terbaru di Jawa Pak, perempuannya 20, laki-lakinya 1. Ini menunjukkan bahwa betul-betul Nabi Muhammad yang hari ini kita rayakan kelahirannya bukan sembarang pemimpin, bukan sembarang manusia. Yang diucapkan pasti petunjuk langsung dari Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak asal ngomong kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun ini wanita lebih banyak dari laki-laki, saya yakin Pak, ini wanita-wanita hebat semuanya, calon-calon penghuni surga nantinya. Amin. Nampak wajah mereka bercahaya Pak. Pakai bedak apa? Sallallahu Sallallahu
saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor menghadirkan saya safari bulan ini ke Lampung Timur. Merekalah yang membantu panitia untuk mudah mendapatkan kehadiran saya. Ibu, tanyakan panitianya, tidak ada persyaratan apapun yang memberatkan mereka. Saya dihadirkan di sini Pak gratisan. Rugi betul yang nggak mau memanfaatkan peluang ini, rugi. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Leres? Belum tentu bisa melihat dan mendengar ceramah saya live begini. Mungkin selama ini cuma lihat saya di TV kan? Sebenarnya saya juga sering lihat emak-emak dari TV. Bu, yang menghadirkan saya siapa? Alhamdulillah Pak Bupati, saya bangga. Mereka anak-anak muda Pak Bupati. Anak-anak muda yang sedang bergelora jiwa mudanya. Mereka berkumpul, mereka menciptakan karya, mereka ingin menyenangkan hati Rasulullah. Mereka membentuk satu wadah, mereka namakan dengan apa? Gencar, gencar, gencar. Apa arti gencar? Gerakan cinta Rasulullah. Takbir. Bu, masih muda, semangat beribadah, berkarya. Apa saja karya mereka Pak Bupati? Satu, mereka setiap bulan tidak kurang dari 10.000 wakaf Quran mereka kumpulkan dan mereka bagikan. Mereka membantu Majelis Ulama Indonesia lewat program wakaf Quran, mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Quran. Mereka dapat amanah langsung dari Majelis Ulama Pusat. Ternyata Al-Quran ini Pak Bupati, dari zaman Belanda Bu sampai zaman sekarang Pak, hanya tercetak sebanyak 53 juta Al-Quran saja. Sementara kaum muslimin di Indonesia sudah tembus angkanya 241 juta. Muslim terbanyak nomor 1 di dunia Indonesia, 241 juta. Urutan kedua Pakistan, hanya 200 juta saja. Malaysia Pak, itu hanya 20 juta muslimnya Pak. Itu pun sudah kita tambah ipin-upin dari Indonesia. Kan tadinya dari Indonesia dicuri Malaysia Pak. Bu, coba bayangkan, Quran yang tercetak dari zaman Belanda sampai sekarang 53 juta itu, kalau nggak dimakan rayap, nggak hilang, nggak sobek, nggak terbakar, berarti hanya 53 juta. Muslimnya 241 juta. Coba kurangi, muslimnya 241 juta, stok Quran 53 juta, maka ada kekosongan Quran di negeri ini sebanyak berapa? 187 juta yang mengaku beriman dengan Allah di Indonesia ini, yang tinggal di pelosok-pelosok kampung. Ada yang sampai mati tidak pernah melihat bentuk Al-Quran sama sekali. Itu sebabnya Indonesia hilang berkahnya. Kenapa? Karena kita sudah jauh dengan Al-Qurannya. Apapun yang jauh dari Quran, jauh dari keberkahan, dekat dengan kesialan dan kehancuran. Leres? Leres. Alhamdulillah Pak, mereka menutup kekosongan itu Pak. Sebulan 10.000 Quran mereka bagikan. Yang kedua, mereka mengirim para ulama ke pelosok-pelosok kampung. Saya kadang-kadang dikirim mereka masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim berdakwah masuk desa, keluar desa Pak, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah saya dikirim mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa puas kalian. Senang lihat saya susah. Siapa yang bilang orang hutan? Saya laporkan dengan polisi di belakang. Ini bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bu, bukan hanya mengirim para ulama masuk ke kampung-kampung, tapi mereka coba mencari kader-kader mana, anak yatim,
duafa, fakir miskin yang ingin belajar agama, mereka kasih beasiswa. Sudah banyak yang mereka sekolahkan ke pondok-pondok pesantren. 6 tahun mereka biayai Pak, biar nanti kelak jadi ulama yang akan meneruskan estafet perjuangan dakwah di negeri ini. Anak muda mana yang mau berjuang seperti ini? Alhamdulillah. Nih, saya panggilkan salah seorang dari mereka. Mereka inilah yang membantu panitia Pak. Tiket pesawat saya Pak dari Jakarta, yang beliin tiketnya mereka Pak. Rp1, panitia nggak dibebankan biaya tiket saya dan rombongan saya. Mohon maaf loh, mau ngundang ustadz manapun dari Jakarta mahal tuh. Yang mahal bukan saya, ongkosnya, betul? Tapi semuanya ongkos, panitia nggak keluar biaya Pak, yang bayar mereka Pak. Tiket pesawat saya dari Jakarta ke Lampung yang bayar mereka. Tiket saya saja mahal. Dan saya Pak keliling Indonesia berdakwah kemana saja, nggak pernah saya pergi sendirian Pak. Saya bawa gerbong, saya bawa gerbong, saya bawa gerbong. Saya panggilkan salah satu gerbong saya Pak. Ada yang bilang di belakang, Ustadz ini bukan gerbong King Kong. Ayo Bu, bayangin kemana-mana saya berdakwah, saya bawa asisten-asisten. Salah satunya yang langsing ini Pak. Tiket pesawat saya saja mahal, apalagi tiket makhluk ini. Ini kalau diajak naik pesawat Pak, biayanya diminta 2 kursi. Kadang-kadang saya kesian kalau ngajak dia berdakwah ke pelosok-pelosok negeri, nggak ada pesawat besar, adanya pesawat transit. Di mana-mana yang namanya pesawat transit itu pasti kecil ukuran pesawatnya. Kalau kecil ukurannya, pasti sempit kursi yang ada di dalamnya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana penderitaan makhluk ini. Dia duduk terjepit, terhimpit dan tersiksa. Tapi untung saja waktu itu ada seorang pramugari cantik jelita, gak tega lihat asisten saya duduk tersiksa. Pramugari mendekat kepada dia sambil berkata, "Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja." Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari Pak. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang ngetop di TV. Apa kata dia? Solusi buat elo, masalah buat gue. Bu, tepuk tangan dulu dong buat anak muda ini. Tiket pesawat saya mahal, semua mereka yang bayar Pak. Panitia dimudahkan, alhamdulillah. Makan minum saya Pak yang nanggung mereka. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan terus asisten saya. Biaya makan saya saja mahal, apalagi biaya makan dia. Jangankan urusan makan Pak, urusan minum saya dengan dia beda. Saya minum botol, dia galon Pak. Jadi panitia nggak usah repot-repot ya nyiapin makanan buat saya, nggak usah. Bungkus aja. Hotel Pak, hotel yang bayar mereka. Hotel saya dan rombongan yang bayar mereka, panitia nggak dibebankan. Nikmat apalagi yang sudah engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Mobil Pak yang jemput saya dari bandara ke hotel sampai ke sini, yang bayar sewa mobil mereka semua Pak. Panitia nggak diminta dan bebankan biaya antar jemput saya. Nikmat apalagi yang kau dustakan? Bahkan siang ini Pak, pagi ini panitia nggak usah ngasih saya amplop apapun, nggak usah. Isinya sembarangan. Panitia nggak usah ngasih saya Rp1 pun, nggak usah. Saya Ahmad Al-Habsyi jauh-jauh dihadirkan mereka ke kota ini gratisan untuk semuanya, nggak usah kasih saya. Cukup Bapak Ibu saya himbau, bantu program mereka untuk menyenangkan hati Rasulullah lewat program wakaf Al-Quran. Bantu agama Allah saja, nggak usah kasih saya.
Cukup kita sama-sama hari ini amalkan firman Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, hei, kalau kalian bantu agamaku, aku Allah pasti akan bantu kamu. Aku mantapkan posisimu di atas muka bumiku. Mimpi Allah mau bantu kita kalau kita nggak pernah mau tergerak membantu agama Allah. Leres? Bu, rugi betul yang nggak mau datang hari ini, rugi. Maka saya tambahkan ilmu dulu buat semuanya. Apa ilmunya? Dengarkan. Kalau kebaikan bisa kau lakukan hari ini, jangan bilang besok ya. Belum tentu besok umurmu dipanjangkan Allah, kebaikan bisa engkau ulang. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti keburu mati. Karena semua kita pasti mati. Yang kompak, pasti mati. Lebih kompak, pasti mati. Pasti mati. Saya dan Pak Bupati belakangan. Boleh dong. Ngomong-ngomong soal kematian Pak Bupati, saya tiba-tiba teringat teman saya, mantan penyanyi rocker, Bu Kades, mantan penyanyi rocker, namanya Dery Sulaiman, sekarang jadi ustadz pendakwah. Dia bikin lagu terkenal tentang kematian. Lagunya yang seperti ini bunyinya, lagunya seperti ini. Pak Bupati pasti hafal lagunya. Mantan penyanyi rocker, Pak. Lagunya enak didengar, mengingatkan kita dengan mati. Lagunya begini. Sekarang jadi ustadz, Pak. Tinggalnya di Jakarta. Ini teknik menutupi lupa. Saya lupa apa bunyi lagunya itu. Ah, betul, itu yang lagunya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Siapa yang menyuruh kalian menyanyi? Nyosor aja. Nih, biar kita kompak nyanyinya, biar enak lagunya didengar, biar kena ke hati, biar ada pesan yang akan kita bawa nanti, biar ingat mati. Kita nyanyinya bareng-bareng, tapi saya bagi dua lagunya. Saya bagian kalimat orang kaya, orang kaya, orang kaya. Kalian yang mati, 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 mati. Saya cari yang aman-aman saja, Pak. Yang kompak ya, yang kompak ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Pak Camat mana Pak Camat? Pak Camat jangan kalah dengan warganya. Siap ya? Orang kaya mati. Lebih kompak, lebih kompak. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Pak Camat mati. Jangan, ada orangnya di sini. Sembarangan nih mama. Mati, 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 mati. Bukan saya Pak Camat. Laporkan saja mereka semua betul. Mati, mati. Nggak lihat Pak Camat wajahnya jadi putih. Kita doakan Pak Camat panjang umurnya. Tapi saya curiga Pak Camat, jangan-jangan tadi yang paling kenceng teriak mati istri Camat sendiri. Bu, lewat maulid ini saya titipkan pesan dari Nabi. Bicara maulid bukan cuma bicara kelahiran, bicara tentang semua apa yang diajarkan Nabi. Bu, jangan nekat mati sebelum amal sudah terpenuhi. Bicara tentang amal, Nabi ajarkan kita yutba'ul mayyit salasatun. Kata Nabi, ada 3 yang pasti akan mengiring kita ketika kita jadi jenazah. 3 ini pasti mengiring kita, Pak, pasti. 1, amal kita. 2, keluarga kita. 3, harta kita. Leres? Nih nanti ibu-ibu, Bu, Ibu, nih saya contohin nih. Kalau seandainya saya mati, awas jangan diaminin loh. Bu, kalau seandainya kita semuanya mati, jenazah kita dibawa keluar nih dari rumah duka.
dihantar ke kuburan. Kata Nabi ada 3 yang mengiring. 1 keluarga, 2 harta, 3 amal. Begitu nanti jenazah masuk ke dalam kubur, ditutup dengan tanah, kata Nabi fayarji isnani, ada 2 yang pasti akan meninggalkan kita, pasti meninggalkan kita, tidak setia dengan kita. Siapa itu? 1 hartamu, 2 keluargamu. Padahal dulu ketika kita masih hidup, siang malam membahagiakan keluarga. Ternyata Pak, yang kita bahagiakan semasa hidup nggak ada yang mau menemani kita di dalam kubur. Yang kedua adalah hartamu. Dulu waktu kita masih sehat, hidup siang malam mengejar harta, menimbun harta. Ternyata yang kita kejar, kita timbun. Begitu kita mati, malah jadi rebutan anak istri, jadi rebutan keluarga. Mereka nggak ada yang mau menemani kita. Siapa harta kita yang sesungguhnya? Siapa keluarga kita yang sebenarnya? Nabi ingatkan hanya 1, amal-amal kebaikan kita. Bu, maka sebelum saya lanjutkan setelah ini dengan zikir ruqyah langsung dari Rasulullah, saya ajak Bapak Ibu beramal terlebih dahulu, dan saya mulai dari diri saya. Jangan biarkan anak muda ini berjuang sendirian, jangan, kasihan. Saya mulai dari diri saya ajak ibu nanam saham akhirat. Kalau kita nggak bisa jadi ulama, berjuanglah bersama para ulama. Kalau kita nggak bisa jadi orang baik, berjuanglah bersama orang baik menyebarkan kebaikan yang dilakukan mereka. Mudah-mudahan berkat infak kita hari ini, jihad mereka nggak berhenti hanya di kampung ini Pak. Ada kampung-kampung lain yang akan mereka masuki. Mudah-mudahan berkat infak kita hari ini, insya Allah bukan cuma Al-Habsyi yang akan mereka hadirkan gratis, ada ustadz-ustadz lain akan mereka biayai untuk berbagi ilmu buat kita dan keluarga kita nantinya. Bu, jadilah asbab kebaikan buat orang-orang setelah kamu. Jangan hentikan kebaikan hanya pada dirimu saja. Siapapun, kata Nabi, yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku-pelaku kebaikan. Saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu siapkan infak terbaik sambil pasang niat. Karena dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan membuka pintu kebahagiaan. Nanti niatkan, ya Allah, aku nitip saham akhirat yo, jadikan anak cucuku jadi ulama besar, jadi pejuang-pejuang agama. Bu, saya dulu yang mulai, nanti setelah saya baru sunduk mereka akan berjalan menghampiri Bapak Ibu. Yang lain standby dulu, tunggu dari saya. Bu, lihat ke depan, ada ilmu yang ingin saya tambahkan. Ada ilmu, lihat ke depan. Orang sini kalau bilang lihat ke depan apa? Delok aku. Delok. Hah? Delok. Delok ngarep. Bisa aku. Semuanya delok ngarep. Delok ngarep. Delok ngarep. Delok ngarep. Semua lihat ke depan, lihat ke depan. Delok ngarep, lihat ke depan. Ada ilmu yang ingin saya tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, saya titipkan dulu pesan pertama dari Nabi kita tentang sedekah. Apa pesannya? Ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang engkau makan pasti busuk, pasti. 100.000 belikan makanan paling enak di Lampung Timur ini, rasa enaknya hanya sampai di ujung lidah. Masuk ke dalam perut, bilang rasa enaknya. Keluar dari pintu belakang, beda warna, beda baunya. Leres? Wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai pasti lapuk, kata Nabi. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan kekal selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Delok ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke depan. Jangan lupa pesan kedua dari Nabi kita. Mana qasamalun min sadaqatin.
Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan. Yazdad, yazdad, yazdad. Bertambah, bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya, Bu, orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Yang ada makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, Pak, nambah usahanya, bahagia hidupnya. Saya mulai dari diri saya. Delok ngarep. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi. Nungguin ya. Ini namanya teknik ceramah terbaru. Saya pastikan tidak ada seorang penceramah kondang pun di negeri ini satu pun yang melakukan teknik ini, karena ini teknik saya yang ciptakan. Ibu, tahu kenapa saya ulur-ulur? Tahu nggak kenapa saya ulur-ulur dari tadi begini? Mata saya ini lebih tajam dari CCTV. Saya bisa melihat ada yang duduknya gelisah, jangan-jangan dia ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya lambat-lambatin dulu biar ngasih dia waktu dan kesempatan sambil berpikir, lalu mencuel teman sebelah seraya berkata, pinjam dulu lah 100. Nampak ada yang sudah dapat pinjaman, Pak. Tapi ada juga yang sedang berusaha meyakinkan temannya. Jangan-jangan dia berkata begini kepada temannya, pinjamlah 100. Temannya jawab, alah yang bulan kemarin aja belum bayar. Delok ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan indah dari Allah. Pulang dari tempat ini silakan buka surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Di tengah-tengah ayatnya ada bocoran dari Allah tentang cerita orang yang sudah mati saja. Mereka menangis, merengek-rengek, memohon agar diizinkan untuk hidup sebentar saja. Bukan mau sholat, bukan mau puasa, tapi ingin mengulang sedekah. Dan setelah itu mereka rela dimatikan lagi setelahnya. Ayo, yang sudah mati saja minta dihidupkan cuma mau sedekah. Apa nggak malu yang masih hidup nggak mau sedekah padahal pasti mati? Orang yang mati berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan lagi, kami ingin bersedekah agar digolongkan jadi orang soleh. Ternyata ciri-ciri orang soleh gemar bersedekah. Apa manfaat sedekah bagi orang yang sudah mati? Bagi kita yang pasti mati, Nabi bocorkan lewat sabdanya, ternyata salah satu manfaat sedekah memadamkan harral kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala yang akan membakar kita. Hati-hati loh, kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita hari ini insya Allah jadi AC mendinginkan alam barzah kita sendiri. Ayo siapkan pendingin, siapkan AC untuk alam kuburmu sendiri. Kita niatkan, mudah-mudahan ini menjadi asbab keberkahan kita dan keluarga. Kita iringi dengan salawat biar nambah berkah. Sallallahu